Wus. Setelah selesai mengantar Adit sunat, kami kembali ke Girirejo untuk mengikuti acara hajatan, makan, sekaligus bertemu sanak saudara dan para tamu undangan yang hadir. Setelah itu, kami langsung menyiapkan barang-barang untuk perjalanan ke Wonosobo dan memasukkannya ke dalam mobil. Sengaja kami siapkan lebih awal supaya setelah mandi, kita bisa langsung berangkat. Karena kami khawatir sampai di base camp Gunung Prau terlalu malam dan hari sudah gelap. Kalau melihat peta, perjalanan dari Girirejo menuju base camp Gunung Prau via Wates Wonosobo memakan waktu sekitar 2 jam 34 menit. Kurang lebih seperti perjalanan dari rumah saya di Dayakolot ke Pangalengan. Jadi perjalanan kali ini kami menikmati dengan santai, ditemani musik di dalam mobil sambil menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Mulai dari sawah, pegunungan, sampai jalanan berkelok yang cenderung sepi. Sudah lama kami nggak melakukan perjalanan seperti ini, jadi benar-benar kami nikmati setiap momennya. Setelah melewati pemandangan sawah dan jalanan yang berkelok, akhirnya kami mulai memasuki kawasan Wonosobo. Kami melewati Tugu kilometer 0 Wonosobo dan alun-alun Wonosobo. Ternyata di Wonosobo cukup ramai juga ya. Ini pertama kalinya kami berdua datang ke Wonosobo dan hawa dinginnya sudah mulai terasa begitu kaca mobil kami dibuka. Karena perjalanan yang cukup panjang, perut juga mulai keroncongan. Kami pun mencari makanan dan kebetulan menemukan bebek dan ayam kampung Mas Budi yang biasa kami makan kalau lagi di Jakarta. Tanpa pikir panjang, langsung aja kita mampir dan makan di sini. Kita pesan apa aja nih? Kita di sini pesan nasi putih sama ayam pejantan goreng, sambalnya, sama lalap dan juga cakap. Ini makanan favoritnya Ovi. Bebek dan ayam kampung Mas Budi. Ya, ini kita lagi di cabang Wonosobo ya. Cabang Wonosobo. Biasanya kita makan yang cabang Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Jakarta Ternyata nyampe di sini juga. Sampai di sini dan kemarin juga sepanjang jalan yang di Purworejo ada, yang di mana lagi ya? Kemarin terus sepanjang jalan ada Cilacap, Purwokerto, ada. Ya, Surabaya juga ada. Walaupun kita nggak nyampe Surabaya, iya. tapi Maps ada di Surabaya. Iya, mantap lah pokoknya Mas Budi. Jadi andalan. Apakah rasanya ini sama nih? Boleh langsung kita coba ya. Selamat makan. Masalah mulai muncul di sini. Karena kami terlalu asik makan sambil ngobrol, kami lupa kalau harus segera melanjutkan perjalanan agar sampai di base camp sebelum matahari terbenam. Gak terasa saat kita kembali melanjutkan perjalanan, hari benar-benar sudah gelap. Ditambah lagi jalanan menuju base camp mulai menanjak, sempit, gerimis, dan kabut pun semakin tebal. Pandangan benar-benar terbatas, jalan di depan hampir nggak kelihatan. Disinilah perjalanan mulai terasa tegang dan bikin deg-degan. Kurang lebih 10 menit kita di jalan seperti ini dengan sangat cemas sampai akhirnya kita sampai di base camp Gunung Prau via Wates. Gelap lagi nih guys. Ini kemana nih? Kiri, naik ke kiri. Kirinya sampai mana nih? Ini bukit kali tinggi banget. Ini kemana nih? Anjir gak kelihatan. Mana sih ini kemana? Lurus. Nah, depan agak nukik kanan. Wah, sebelah kiri jurangnya tinggi sekali. Kalau ada pembatas masih aman. Wah, ini gelap banget. Di mana nih? Masih lurus terus. Udah mau nyampe. Ini dia.
Udah sampai base camp. Cuma baru pulang aja sampai base camp. Orang-orang pada banyak yang ngeliatin kita tadi pas datang. Ini mau melakukan pendakian atau mau ke hajat? Setelannya udah hajat banget. itu istilahnya unik nih. Lihat nih, bawahnya juga Ke bawahnya gitu. pakai kebaya. Ini rencana katun bahan. Mantap, tapi alhamdulillah walaupun tadi perjalanannya full kabut dan benar-benar hampir nggak kelihatan karena kaca filmnya itu 60% ya kena kabut, walaupun lampu kabutnya nyorotnya bagus tapi tetap hampir takut masuk jurang aja gitu. Oke lah, alhamdulillahnya sudah sampai base camp Gunung Prau via Wates ini ya. Mudah-mudahan besok bisa lancar lah, bisa bangun pagi sampai puncak sebelum matahari muncul ya. Mantap bro. Bismillah. Sebelum tidur saya menyelesaikan administrasi dan memesan ojek untuk mengantar kami ke pos 1 sekitar jam 3 pagi besok. Katanya kalau jalan kaki dari base camp menuju pos 1 membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita memilih naik ojek untuk menghemat waktu dan tenaga sebelum pendakian. Setelah sampai di base camp, kami langsung menyiapkan barang-barang dari mobil untuk besok pagi. Rencananya kami mulai pendakian sekitar jam 3 pagi. Sudah siap-siap nih. Sekarang menunjukkan jam 2.24 nih, kita udah mulai persiapan untuk tektok ke Gunung Prau via Wates. Nih, semua perlengkapannya sudah mulai dibawa-bawa. Ojek tadi berapa menit estimasinya sampai pos 1? 10 menit. Kalau jalan kaki 1 jam. Ya, Dari 10 menit berarti lama banget dong. ya, kita lihat nanti coba ya. Nanti kita video di jalan di mana. Bilang aja pelan-pelan mas, gitu kalau misalnya. Tapi harusnya santai. Kita di Di kondisi yang masih gelap gulita, udara dingin, dan jalan yang cukup ekstrim, kita mulai perjalanan menggunakan ojek gunung. Jujur, di awal perjalanan masih santai, tapi semakin masuk ke jalur, jalan semakin sempit, berbatu, dan beberapa bagian cukup menanjak. Dengan kondisi malam yang gelap dan hanya mengandalkan lampu motor, perjalanan ini lumayan bikin deg-degan. Tapi daripada harus jalan kaki sekitar 1 jam menuju pos 1, kita lebih baik pilih ojek aja supaya bisa menghemat tenaga untuk perjalanan menuju puncak. Perjalanan singkat ini ternyata cukup menantang. Beberapa kali motor harus melewati jalan yang licin dan berbatu. Sampai akhirnya setelah beberapa menit perjalanan, kita sampai juga di pos 1. Dari sini perjalanan sebenarnya baru dimulai karena setelah turun dari ojek, kita harus melanjutkan pendakian Gunung Prau dalam kondisi yang masih gelap dan udara yang masih sangat dingin. Oke, waktunya jalan. Semoga perjalanan menuju puncak kali ini berjalan lancar. Amin. Nah, kita sampai jam 3.03 nih di pos 1. Kita langsung mau lanjut ke atas. Gerbang pendakian. Kita ke atas yuk. Iya, sini. Di sini ada tempat duduk. Apakah kita berhasil sampai puncak tepat waktu untuk mengejar sunrise? Jawabannya kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus perjalanan Mila dan Ovi menuju puncak Gunung Prau via Wates. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Bye bye.